Katanya kalau punya jenglot itu kebal katanya Ki. Itu bener nggak Ki? Bisa kebal ya? Anti tembak gitu ya? Anti cukur gitu. Itu bener. Tapi ada syaratnya nggak Ki? Mesti ono syaratnya ya. Sesuai dengan permintaan jenglotnya itu minta makan apa gitu Ki ya. Sebelum sahabat menonton video ini, jangan lupa sodako subscribe dan tekan tanda notifikasinya. Selamat menyaksikan Kasat Mata TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan Allah, salatan wassalaman alaika ya Rasulullah. Pada malam hari ini, teman-teman Kasat Mata TV dimanapun teman-teman berada, studio Kasat Mata TV seperti biasa. Ada kami bertiga, ada saya Rizky Ridho Ilahi, ada kawan saya Gusdir, ada juga Ustadz Al-Wahid Adulai. Dan di tengah-tengah kami bertiga ada Bintang narasumber tamu, ya. atau bintang tamu ya, seorang kiai yang bernama Kiai Haji Saiful Bahri yang akan berbincang-bincang santai bersama kami bertiga, menemani kalian para pecinta Kasat Mata TV untuk ngobrol atau mengulik tentang misteri, atau kita bakal menyingkap misteri eksistensi jenglot sampai sekarang ini. Jadi selain kami bertiga, kami tentunya juga akan mendengar langsung penuturan atau cerita kisah dari Kiai Haji Saiful Bahri yang sudah hadir bersama kami bertiga. Baik Kiai Haji Saiful Bahri, kami bertiga ini pengen mendengar atau pengen tahu sekali, ataupun teman-teman Kasat Mata TV, tentang jenglot dari cerita ke cerita, dari masa ke masa, atau ada pengalaman langsung dari Kiai Saiful Bahri, dan teman-teman nanti pasti akan Ada dua kawan, ada dua. Ada bilang jenglot, ada yang bilang itu BK ya. Ada jenglot apa BK? Batara Karang. Nah, mungkin nanti Kiai bisa menjelaskan bedanya itu apa. Nah, jadi sebelum tadi menjelaskan sama Ustadz tadi, disampaikan bahwasanya ada istilah juga BK, Batara Karang. Batara Karang. Batara Kalau Karang. Jawanya itu Betoro Koro. Koro. Baik, Kiai. Bener Kiai ya? Ya. Coba dijelaskan. Jadi monggo kami persilakan waktunya biar teman-teman Kasat Mata TV tahu Nggak penasaran lagi dan nih. nggak penasaran lagi dengan misteri jenglot yang berkembang di masyarakat kita ini. Monggo Kiai, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya orang mengatakan jenglot yang jadi manusia asalnya adalah manusia yang kemiskinan, tidak makanan tidak ada, sehingga dia bertapa. Namanya yang bertapa itu namanya kereng. Namanya sendiri kereng. Jadi ini sifatnya ini kasuistik. Jadi ada kisah di Ada suatu desa. Ya, jadi kami nggak bisa menyebutkan, takutnya itu menjadi Iya, Yang kereng itu sifatnya apa emang namanya Kiai? namanya. Oh namanya nama kereng. orangnya Kereng. Kalau bahasa Madura kereng itu kan nakutin Sangar. gitu ya. Ya, sangar. Oh, ternyata namanya bukan kereng. sifatnya ya. Iya, itu sehingga dia karena kepanjangan untuk fakir miskinnya itu kepanjangan, sehingga dia bertapa. Bertapanya dulu di Sogoropuro, dapat 5 tahun tidak berhasil, akhirnya pindah ke Gunung Sir. Oh miskinnya berlarut-larut gitu Kiai. Oh, berkepanjangan. Sehingga dalam bertapanya itu niatan mencari keabadian, sehingga kita kalau jadi manusia, sehingga makan sekiranya enak tapi tidak mau kerja. Itu cita-citanya Kereng. Intinya dia mau kaya, makan enak lah, hidup berkecukupan, tapi dia nggak mau kerja. Tidak mau kerja. Sehingga setelah itu dapat 5 tahun di Gunung Sir itu, akhirnya kedatangan tamu orang 3. Satu namanya Yang Surya Kencono, yang menguasai seluruh Indonesia. Mohon maaf Kiai, ini yang datang ini tamu biasa atau goib? Gaib. Oh, goib. Orang gaib.
namanya jin yang menguasai seluruh Indonesia. Ngakunya seperti itu. Itu Kok jadi takut? namanya Yang Surya Kencono. Ada jinnya. Yang kedua namanya Yang siapa namanya Salim bin Muksin. Salim bin Muhsin. Salim itu namanya sendiri, Muksin itu temannya satunya. Jadi namanya Salim bin Muksin dengan ayahnya. Nah, itu yang menguasai seluruh dunia. Oh, jin itu mengaku menguasai seluruh dunia. penguasa dunia. Jadi kalau mau manggil itu seluruh dunia yaitu Salim bin Muksin. Kalau seluruh Indonesia itu cuman namanya Yang Surya Kencono. Nah, gitu namanya katanya kepada kereng itu. Nah, perintahnya Salim bin Muksin itu pada kalau apa yang kamu minta saya tak akan kasihkan. Apa yang kamu minta. Ya juga Yang Surya yang mengatakan juga apa kamu yang mau diminta saya akan berikan. Nah, sehingga dia cita-citanya dibilangkan saya bertapa ini saya ingin makan enak sehingga saya tidak usah kerja. Jadi minta tidak usah kerja tapi makan enak. Itu Apa-apa tersedia gitu apa sudah tersedia. Sifat dasar manusia, dasarnya orangnya pemalas, pengen makan enak, hidup berkecukupan, tapi dia nggak mau betul. kerja. Oh, pada akhirnya bekerja sama dengan jenglot gitu ya. Enggak, bukan jin belum? itu. Belum mesti. Ini kan yang datang itu kan barusan kan Jin. Bangsa jin. Bangsa jin. Bangsa jin. Sehingga dia minta itu langsung dikabulkan sama jin itu. Yang namanya Yang Surya Kencono. Oh ya, saya tak karikan benda seperti ini. Ternyata itu bendanya apa? ternyata benda itu nama jenglot. Namanya BK Botoro Karang. Yang dikasih kepada kerang. Ada bedanya gak, Kay? Heeh. BK dengan jenglot ada bedanya gak? Ada bedanya. Ada ya. Akhirnya BK itu dipegang, dia akan jadi jenglot. Yang namanya kerang itu jadi jenglot. Oh, jadi BK bendanya. benda bendanya. Yang dikasih jin itu. Ya. Jinnya tadi ngasih benda ke Berupa kerang BK. berupa BK Batara Batara Karang. Untuk Akhirnya Untuk si petapa itu tadi. petapa si kerang akhirnya dia berubah menjadi jenglot. Jenglot. Karena apa yang diminta kepada BK itu bisa makan terlaksana. enak. Makan enak itu tadi. Iya, bisa terlaksana sehingga bisa tercapai bisa keinginannya gitu. tercapai. Akhirnya setelah itu dikasih minyan dengan yang Salim bin Muksin itu yang menjaga seluruh dunia. Nah, itu namanya Salim bin Muksin. Akhirnya dikasih minyan. Jadi kalau apa yang keperluannya kamu, minyan itu dibakar. Dibakar harus sambil kalau bakar itu harus di Masjid Anyar katanya. Oh, masjidnya. Masjid Anyar. Ternyata setelah dibakar yang nama kerang itu langsung jadi jenglot itu. Akhirnya yang bukan Masjid Anyar ternyata Mayit Anyar. Oh, jadi ada pelafalan yang Diplesetkan. Dipelesetkan sedikit. Sebentar, Kay. Pelafalan yang dipelesetkan itu untuk menipu atau bagaimana itu, Kay? Iya, untuk nipu nipu yang bertapa ini. Yang bertapa karena niatnya sudah tidak bagus. Akhirnya dipelesetkan. Syirik begitu ya? Iya, Oh, syirik. Akhirnya Syirik, kawan. dikasih itu. Akhirnya dibakar minyak, tahu-tahu nama kerang itu jadi jenglot. Sehingga sampai sekarang masih ada. Jenglot itu namanya kerang itu. Suatu ketika ada orang ingin tahu kepada jenglot itu. Akhirnya orang bertiga itu jalan ke atas gunung. Kata gunung namanya Gunung Geni namanya. Gunungnya namanya Gunung Geni. di sini berarti ya. Bukan di selatan lah. Akhirnya dia malam-malam dia kegelapan. Tidak ada lampu sama sekali sehingga mau bermalam di mana. Tahu-tahu ada rumah di hutan itu. Di hutan itu ada suatu rumah. Nah, setelah itu rumah itu ternyata karena tempatnya kereng itu. Itu rumah Petapa itu tadi. gaib ya? Gaib. Nah, rumah gaib itu. gaib. Tapi rumah itu Tiba-tiba- ditempati sama kerang itu tadi berarti. Iya, Petapa tiba-tiba itu ada kereng itu. Bentar, tadi dari Ustadz Aldulai ya menjelaskan itu rumah gaib.
Iya. Dan dikonfirmasi sama kiai benar itu Iya, rumah. betul. Artinya kalau dia nggak tampak mata sebenarnya. Maksudnya kalau bukan bangunan kayak rumah-rumah. Ya, Seperti bukan, bangunan. bukan kasat mata rumah itu berarti. Rumah itu tidak kasat mata. Tidak kasat sebenarnya. mata. Hanya orang Cuma yang rumah tertentu. perwujudan dari jinnya itu. dari jinnya. Bahasa nggak enaknya itu rumah itu memang menipu, rumah gaib. Sehingga yang tamu yang 3 itu bermalam di sana. Karena waktunya malam tidak ada jalan untuk menerangi jalan. Tidak ada penerangan. Namanya hutan kan? Iya, karena di dalam hutan. Sehingga dia malam-malam dikasih nangka. Nangka itu ya memang nangka biasa dengan bungkusnya nangka. Wujudnya bagi Wujudnya- 3 orang itu tadi. Iya, orang dikasih itu. makan nangka. Dimakan. Setelah diginikan dipukul bunyi bek 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 bek. Matang sudah. Katanya Nakanya dipukul-pukul, bunyinya bek. Berarti Oh, ya, matang. nangka. nggak matang. Akhirnya sama 3 orang itu yang satu tidak mau. Yang satu tidak mau makan karena kalau makan itu perut itu kembung katanya. Jadi- punya penyakit. Punya penyakit, penyakit. karena penyakit. Pantangannya itu. pantangannya. Akhirnya yang 2 cuman yang makan. Nah, setelah dimakan itu semua ya panjilannya itu sudah dikeluarkan, makan di Apa mulutnya namanya? Bijinya. bijinya itu, nangka. bijinya. Itu dikeluarkan, dimakan dagingnya nangkanya itu. Nah, setelah itu setelah selesai makan itu tahu-tahu masuk ke dalam itu ke tempatnya kerang itu ketahuan sama temannya. Tuh kamu kok mulutnya keluar darah. Wah, iya itu lagi Belepotan darah. belepotan darah. Belepotan. Satunya juga yang makan juga belepotan darah. Oh, ada apa kok semua kok bisa belepotan darah? Akhirnya dilihat nangka tadi yang dimakan. Ternyata bukan nangka. Ternyata mayat. Mayat yang baru mati dimakan sama itu. Tapi nggak sadar karena emang Karena- di bawah alam sadar yang 2 tadi yang makan dia mikirnya adalah nangka beneran. Nggak beneran. Terus nangka itu dari siapa tuh? Dari kerang itu. Dari jenglot itu. Iya, yang itu yang ngambil dari itu. petapa itu tadi, Iya. Pak. Yang katanya dia kayak memang menolong 3 orang yang sedang perjalanan Bingungan. ke hutan itu tadi. Iya. Nah, setelah dilihat bukan bukan nangka beneran tapi mayat yang dimakan sehingga keluar muntah semua. Itu langsung lari dari rumah itu lari. Kabur. Iya, karena dia mau dengar orang yang di dalam itu, saya minta kakinya, ada yang minta kontrolnya, ada yang minta ininya. Kedengaran sama orang yang bermalam itu. Akhirnya lari. Iya. Saya kok mual. Saya mual ya. Iya. Benar-benar Tapi bayangin. kalau minta yang lain, saya sendiri nggak begitu mual sih Gus Dir. Tapi ketika saya mual ketika dia minta kontolnya gitu. Itu disensor itu. Iya. Tolong disensor. Tolong yang itu disensor. Tit gitu ya. Kita aku nanti dikomentari sama KPI. KPI ini kita bukan YouTube aja yang ngebandet lah. Iya. Dan saya cuma bayangin gini. Di dalam itu lagi berpesta pora, makan dia nggak sadar. Ya nggak apa-apa, itu kan bukan manusia. Memang kalau Mbah Lugai kan ngomongnya kan asal-asalan, asal keluar. Nggak apa-apa lah, yang ngomong kan bukan manusia tuh Kiai. Iya, Yang minta ini minta itu tadi itu. Iya benar. Iya. Nah, setelah itu paginya setelah ngambil mayat itu tadinya itu ketemu sama orang-orang lain. Oh tadi malam saya ngambil nangkanya saya dikejar sampai ke rumah saya. Bilangnya kerang itu. Jadi tadi malam yang ambil mayat itu. Oh, kerang itu yang Iya, ngambil. yang ambil mayat itu yang dikasih pada tamunya yang 3 itu. Berarti gini. Kerang sendiri itu juga nggak sadar berarti Nggak sadar. yang diambil itu adalah mayat gitu. Karena setelah dibakar tuh pasti berubah sudah orangnya. Bentar, berarti kerang itu tidak mengenali dirinya sendiri. Tak mengenal, mengenal. nggak Maksud sadar. tidak mengenali kalau dia tuh udah jenglot. Nggak Iya, sadar. betul. Nggak Jadi sadar. kan tadi tuh gini. Tadi dijelasin bahwa kalau kamu pengen hajatmu kesampaian, maka kamu bakar ini. Kan bakar dupa kan. Ketika dia bakar dupa dia sudah hilang kesadaran. Hilang kesadaran. Dia ngambil nangka menurut dia, ternyata Ya. yang dibawa itu bukan nangka. Mayat baru itu, Jadi- masjid baru, mayat baru itu tadi. Jadi yang diberikan oleh kereng itu sebenarnya kalau saya memahami ya, tadi itu
sebenarnya itu ada semacam manipulasi gitu ya. Iya, Ada ditipu itu Gus Dir. Jadi Ya istilah zaman sekarang YouTuber, keprank lu. Jadi nggak sadar itu loh. tapi bukan lebay ya, bukan ya. Ya, sampai sekarang jadi jenglot itu kalau datang waktu matahari mau terbenam itu datang sudah jenglot. Jenglot itu setelah membakar minyak itu ada mayat itu berubah zaman wujudnya itu manusianya itu lain sudah. Kereng itu sudah berubah. Tidak seperti manusia Iya, biasa. hidungnya itu seperti katis itu. Katis ini papaya. Papaya. Iya, emang katis Papaya. memang katis. Ada papaya, ada katis itu lah. Yes. Ada Papaya. yang kates. Kates Ya, pemirsa, kates. Merah akhirnya kena. Kereng itu dikena. bener itu. Bener. Iya, dikena itu. Iya. Akhirnya dikena. Kena tangkep itu. berarti. Ketangkap maksudnya Ketangkap ya. sampai mati dia. Kereng, mati. kereng mati. Iya, ternyata bukan kerennya anaknya. Jadi anaknya semua itu jadi jenglot itu. Oh, kita keprank lagi nih berarti. Berarti jenglot tuh sukanya ngeprank ya ya. Iya. Maksudnya ngeprank tuh ngerjain orang gitu Iya. ya. Allahu Rabbi. Nah, itu sudah tiap sore seperti itu. Kalau ada mayat sampai sekarang kalau ada orang mati di desa saya itu pasti dijaga sampai 40 hari. Iya, iya. Sampai sekarang sudah. Kalau saya juga ya beberapa desa masih itu Jenglot itu. menjaga adalah Mayat itu. Mayat baru. Ya, sampai sekarang itu dia sampai. Karena takut diambil. Iya, takut diambil. Nah, kejadian itu waktu itu orang yang mau menangkap jenglot itu telanjang badannya. Cuman Maaf pemirsa. Jadi pada saat penangkapan jenglot itu Orangnya nggak orangnya pakai baju. nggak pakai baju, hanya pakai segitiga pengaman. itu, Ya. jadi bukan asal-asalan juga sebenarnya. Cara Itu nangkapnya. sebuah ya Ritual. kepercayaan atau ritual dari masyarakat kita. Jadi untuk menangkap untuk menangkap jenglot harus dengan cara Memang yang seperti itu. Prosedurnya yang harus di SOP-nya ya gitu. itu harus seperti itu. Jadi nggak bakal ketangkap kalau nggak- SOP-nya keliru. Maksudnya prosedurnya Kalau itu pakai baju nggak bisa nggak bisa Kelihatan, ditangkap. berarti nggak bisa ditawar lagi. Cara apa? Prosedurnya memang harus seperti itu, harus diikuti gitu ya. Iya. Ya, jadi ya anehnya itu kok ya orang kita tuh kok bisa ya nyampe ke sana gitu. Oh ini nggak bisa dipakai baju ini coba semua. Soalnya sudah Ya, memang sebelumnya itu Namanya gabi aneh-aneh memang nggak bisa dilogikakan, aneh-aneh memang. memang sebelumnya menangkap itu orang pakai baju itu kelihatan. Terus kelihatan sama jenglotnya itu. Akhir lari. Ada orang yang bilang kamu kalau mau menangkap itu jangan pakai baju. Oh, berarti memang sudah syaratnya Gus Dir. Iya. Syaratnya kalau ingin nangkap jenglot memang Jangan tidak sampai- boleh berpakaian. Ya SOP tadi dan saya Ah. yakin orang yang memberi petunjuk seperti itu dia ahlinya. Betul. Ahli menyesatkan. Tapi memang yang saya tahu ada beberapa memang ritual khusus yang dilakukan yang berkaitan dengan gaib itu memang dilakukan dengan dengan tidak memakai baju. Dan tidak memakai baju maka ritual itu bisa dilakukan. Ya sekarang begini. Tadi ya apa ada yang diteruskan lagi kayak ceritanya atau saya bisa bertanya gitu. Iya bisa boleh. Satu pertanyaan kan gini. Tadi diceritakan orang selepas dia memang malas bekerja cuma pengen hidup enak, ada tujuan yang lain, dia itu pengen hidup abadi. Nah, apakah ini ya kalau memang nanti siapapun terserah, saya juga ini untuk ilmu lah buat penonton Kasat Mata TV ya. Artinya bahwa tujuannya untuk dia pengen hidup abadi, itu kan tidak bertentangan lah dengan ya kan jodoh rezeki maut kan udah dicatat. Itu jelas bertentangan sebenarnya, bukan tidak bertentangan. Iya lagi. harus bertentangan. Karena yang namanya zat selain Allah itu kan sifatnya muhdas. Makhluk itu kan muhdas. Semuanya itu kalau dalam bahasa Madura itu anyar. Semuanya pasti selesai. Ada permulaan, ada akhir. Itu sifat yang melekat kepada manusia. Ketika manusia hidup, maka pada saatnya nanti dia akan mati. Maka yang dikejar ini agar dia tidak mati kan keabadian. Kalau dalam ilmu syariah kan tidak boleh sebenarnya seperti itu. Menurut keyakinannya Menurut mereka. Tapi memang ada beberapa ritual, bahkan ada mitologi salah satu mitologi di dunia, ada yang menyebutkan ada air keabadian dan sebagainya, itu memang ada. Memang ada yang meyakini seperti Di itu. depan kita ada air kopi. Oh jadi begitu. Ya, Iya. itu kan penting gitu loh untuk Iya, betul. tujuan buat keabadian itu kan
ya untuk apa yang dia kejar, padahal ya semua sudah tercatat. Iya sudah. Jodoh, rezeki, maut. Ya itulah cara setan untuk menyesatkan kita. Menyesatkan kita. Jadi penyebabnya kereng itu jadi kan salah satunya memiliki menyan dan batara karang Ya, kita. benda-benda yang memang pemberian dari bangsa jin lembut tamu itu tadi tadi. yang Betul. datang itu loh, Iya. bangsa halus itu ya. Gitu. Saking halusnya kalah Sudra itu. Jadi ya mungkin sesi untuk Batara Kara kalau memang ceritanya panjang bisa kita bahas lain waktu aja. Boleh. Boleh, Tapi yang jelas kita kasih disclaimer aja Iya. bahwa apa namanya orang itu mencari memiliki itu tujuan memiliki jenglot atau ingin merubah dirinya seperti jenglot itu macam-macam tujuannya. Kalau dari versi Kiai Saiful Bahri tadi mengatakan dia mencari mencari hidup yang enak, pengen makan enak tapi nggak mau kerja. Tapi ada beberapa informasi yang kita dapatkan melalui tim kita, melalui tentunya penelusuran gaib, ada memang tujuannya salah satunya Keabadian. adalah keabadian, betul. Dan memang sinkron ya. Memang dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Saiful yang Bahri disampaikan tadi, Kiai itu begini kawan ya, biar pemirsa Kasat Mata juga tahu ya. Kalau ini kan menurut versi orang Petapan ya. Kalau saya punya persepsi juga, tapi persepsi ini saya ambil dari agama ya. Ada menurut perspektif agama. Nah, dalam agama itu kan begini, jenglot itu sebenarnya ada. Jenglot itu ada bukan apa ya? Bukan narasi. Bukan narasi sebenarnya ada. Nah, ceritanya begini. Jenglot ini sebenarnya kalau dalam Al-Qur'an itu kan umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa itu dulu kan Nabi Musa itu punya syariat. Punya syariat. Umatnya Nabi Musa itu yang notabene di situ adalah orang Yahudi kan gitu ya. Nabi Musa itu mensyariatkan kepada umatnya agar tidak melakukan sebuah aktivitas pada hari Sabtu gitu ya. Yang diprioritaskan pada saat itu adalah nelayan. Nggak boleh nelayan. Ternyata umatnya Nabi Musa ini melanggar. Dan ini bukan apa ya? Ini beneran. Apa maksudnya kalau fakta yang ini tertulis dalam fakta yang tertulis dalam Al-Qur'an begini. Di Quran tuh ada sebenarnya jenglot. Jenglot Betara Karang itu di Quran ada sebenarnya kawan. Gini, ngapunten Kiai ya. Di Quran tuh begini. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Jadi walaqad alimtumul ladzi, sungguh kata Allah. Sekarang kalian sudah tahu alladzina tadaw minkum, yang melanggar di antara kalian fis sabti, pada hari Sabtu. Fakulna lahum kuno kirodatan khasiin. Maka Allah berfirman, saya juga tahu. Allah berfirman fakulna lahum kuno kirodatan khasiin. Allah berfirman, maka kalian jadilah kuno kirodatan khasiin. Kirot kera, khasiin sekeji-kejinya kera. Sehina-hinanya. Berarti sehina-hinanya kera. Ini itu dalam bahasa kita sekarang adalah jenglot atau betara karang. Sebenarnya itu ada di Quran, itu ada sebenarnya. Ini adalah makhluk kutukan yang memang melanggar alladzina tadaw minkum, yang melanggar pada Nabi Musa sehingga Allah kutuk. Itu benar sebenarnya. Jadi yang mengutuk itu bukan Nabi Musa lagi. Tapi Allah yang ngutuk. Itu Allah yang ngutuk sehingga jadilah kera sehina-hinanya kera. Sehingga kera ini yang kita sebut sekarang adalah jenglot atau betara karang. Ini kerap kali dimanfaatkan oleh orang. Raganya ini, jasadnya dimanfaatkan karena jasad bukan orang sih, dimanfaatkan oleh jin. Sehingga jin ketika masuk ke jenglot ini pekerjaannya aneh-aneh gitu untuk menipu manusia. Ada yang berupa Sebenarnya ada, jenglot itu ada, di Quran itu ada. Iya. Kalau enggak, emang kalau boleh pemirsa Kasat TV mungkin boleh cek dalam Al-Quran, mungkin dalam surat Al-Baqarah ayat 65. Itu ya, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Itu memang ada. Hanya saja di sini disalahgunakan oleh manusia yang memang punya tujuan seperti tadi yang disampaikan oleh Kiai itu, sehingga banyak yang syirik, menipu, tidak terasa, tidak merasa kalau dirinya itu sedang ditipu oleh jin. Kalau jenglotnya ada memang. Ada. Barangkali saya minta ini
Gusdir, Kiai Saiful Bahri, dan Ustadz Wahid Adulai. Dari obrolan kita berempat, kami berempat ini, ada tidak apa yang pengen harus disampaikan kepada pemirsa Kasat Mata TV, hal-hal yang memang dapat menjadi pelajaran hidup, menjadi sesuatu yang memang meneguhkan keimanan kita. Jadi dijauhkan daripada suatu sifat-sifat yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo siapa dulu yang mungkin dari pelajaran atau kisah tentang jenglot, apa yang pengen disampaikan kepada pemirsa Kasat Mata Kalau TV? saya begini, tadi mengambil dari kisah kereng itu tadi, ketika dia bertapa sampai 15 tahun, ternyata apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah manipulasi kan. Kalau kita bahasakan kerennya itu ya di prank juga yang akhirnya datang kan, bukan hidayah Allah, bukan petunjuk dari Allah yang dia dapatkan. Maka yang dia dapatkan adalah apa? Yang ngaku-ngakunya yang makhluk lelembut yang mengaku penguasa Indonesia, yang mengaku penguasa seluruh dunia. Padahal jelas-jelas itu Kesesatan. Jadi tidak mudah untuk berkholwat kepada Allah dengan cara Itu dijelaskan berholwat ini apa? mendekat mendekat. berdua dengan Allah. Tidak mudah. Yang perlu Maka kan tidak- macam-macam Menjauh penyisanya dari itu. keramaian Menjauh sehingga dari bertapa gitu ya. Iya, kalau Itu namanya bahasa orang klinik itu bahasanya tirakat ya. Tirakat itu tidak mudah. Jadi tidak semuanya yang dia dapatkan itu ya itu bisa dicapai sebenarnya, tapi pada dalam perjalanan tertentu untuk mencapai tujuan tersebut ada proses di mana itu banyak godaan-godaan yang akan Pasti, didapatkan. sudah pasti. Itu udah pasti itu. Dan itu sudah seolah-olah itu menjadi sunnatullah itu. Udah pasti dan tidak mungkin dia semudah itu. Padahal dia 15 tahun dia bertapa bersemedi, yang dia dapetin adalah manipulasi. Iya. Akhirnya seperti itulah yang terjadi. Makanya kalau orang bertapa harus jangan minta seperti apa, minta ridhonya Allah. Jadi semua kalau minta ridhonya Allah, apa yang dikasih ya itu sudah Bertapanya diminta. bagus Nah, karena iya. untuk Mendekatkan diri kepada mendekatkan diri secara Mendekatkan utuh diri. kepada Biasanya Allah, Zat yang biasanya orang yang menciptakan. seperti itu Kiai, biasanya ya. Orang yang seperti itu yang biasa protes kepada ketentuan Allah Iya. sehingga mencari jalan yang lain. Seperti itu. Kalau Jadi- bahasanya Ustadz Adullah itu seolah-olah dia yang bisa mengatur Ya. hidupnya dia. menurut saya buat pemirsa Kasat Mata TV ya, Ya. lebih baik hati-hati untuk mencari jalan untuk menuju Allah, karena di luar sana banyak sekali manipulasi-manipulasi yang memang dilakukan oleh jin. Sehingga ini adalah merupakan sebuah ujian iman kita sebenarnya. Memang kalau berbicara jenglot memang ada sih dalam Al-Quran ada yang ngutuk, bahkan Allah sendiri yang ngutuk. Hanya saja ini dimanfaatkan oleh jin, raga itu dimanfaatkan. Sehingga orang itu percaya seperti itu. Jadi lakukan perintah Allah Tapi sesuai dengan menurut syariat. penjelasan Mbah Rogo tadi ya, Mbah Rogo tadi itu kan memang manusia yang mencari sebuah keabadian. Menurut versi dia, memang benar yang mencari keabadian itu pelakunya itu, bukan jenglotnya sih. Disalahgunakan oleh manusia. Ingin memanfaatkan itu. Iya, ingin memanfaatkan. Memanfaatkan justru dimanfaatkan. Yang abadi itu sebenarnya kan Allah. Iya. Saya pikir yang terakhir mungkin Kiai ada pesan-pesan dari kisah tadi untuk sebagai ya penutup buat pemirsa Kasat Mata TV. Ya, kalau menurut saya, jadi orang bertapa itu jangan minta sesuatu. Itu mengatur Allah namanya. Itu mengatur Allah. Jadi kalau manusia itu minta kepada Allah, minta yang benar adalah. Minta ridhonya Allah. Jangan minta-minta macam-macam. Akhirnya kalau yang minta yang tidak benar, pasti yang ada datang. godaannya. Setan, jin itu. Nah, kalau kita minta yang benar, meskipun jin yang datang tidak bisa diterima. Nah, karena seperti itu. Memang jadi, kita harus bersabar ya. harus bersabar. Jadi sabar di sini menerima terhadap apa yang telah yang Allah menjadi tetapkan. ketentuan. Iya. Sudah cukup ya Kiai, Gusdir dan Ustadz Adulai. Baik teman-teman Kasat Mata TV dimanapun teman-teman berada, demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang menyingkap misteri eksistensi jenglot. Dari keseluruhan cerita, yang baik silakan diambil, yang buruk silakan dibuang. Mudah-mudahan ini juga menjadi sesuatu yang menambah iman kami semua, utamanya ya kami pribadi, karena ini juga berkaitan erat dengan hubungan manusia, hubungan hamba dengan Zat yang Maha menciptakan kita semua, Allah Subhanahu wa taala. Saya Rizky Ridho Ilahi dan ada teman Saya saya. Gusdir.
Dapat. Al-Wahid. Dan Kiai Saiful Bahri, terima kasih banyak sudah hadir di studio kami dan menyampaikan banyak kisah Sedekah. dan pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kami semua gitu. Mudah-mudahan barokah ini nantinya. Amin, amin, amin. Terima kasih teman-teman Kasat Mata TV. Jangan lupa sodakohkan subscribe-nya. Jangan lupa komentar, like, dan share buat teman-teman pecinta Kasat Mata TV yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakek apa siapa apa buyut? Oh, Kironggo. Kironggo. Jenengan dari mana, Kironggo? Kami ingin tahu, ingin konsultasi dengan Kironggo kaitan dengan apa tadi? Jenglot. Kaitan dengan jenglot, karena kami tidak tahu sebenarnya itu jenglot itu apa. Yang keras Ki, yang keras Ki. Orang yang sudah bertapa di goa. Oh, jadi manusia yang Hidupnya abadi. pengen hidup abadi menempuh jalan bertapa di goa. Jadi pemirsa, mohon maaf karena ini salah satu teman kita yang salah satu kru kita yang dijadikan medium, salah satu mediasi kita, medium kita, suaranya memang tidak begitu keras, maka salah satu dari kita juga harus menjelaskan kepada pemirsa agar bisa memberikan informasi secara jelas. Katanya kalau punya jenglot itu kebal katanya Ki. Itu bener nggak Ki? Bisa kebal ya? Anti tembak gitu ya? Anti cukur gitu? Itu bener? Tapi ada syaratnya nggak Ki? Mesti ono syaratnya ya? Sesuai dengan permintaan jenglotnya itu minta makan apa gitu Ki ya? Sampai sekarang nih masih ada jenglot. Maksudnya dimanapun masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Oke. Mungkin jelasin dulu terus. Nggak ada ya? Ya, saya pikir Terima kasih Ki ya atas informasinya Ki ya. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat kepada kita semuanya, bahwasanya sebenarnya jenglot itu tidak mudah didapat Ki ya. Tapi yang banyak dimiliki oleh orang itu banyak yang nggak bener, palsu gitu Ki ya. dari jauh sana. Gunung, di atas gunung. Oke, baik Ki. Oke lah kalau gitu, terima kasih Ki Terima ya. kasih banyak ya. Ini semoga menjadi pelajaran buat kami jadi bangsa manusia. Yang baik biar diambil, yang buruk biar dibuang. Terima kasih banyak kehadirannya Ki.